Wa tuqimas shalah, setelah bersyahadat adalah engkau mendirikan salat. Tapi ana wong mari syahadat ora salat. Tapi lek ditakoni Islam, Islam. Salat. Waktune poso. Lha ngono ku Islam ta, Pak? Lalu kemudian apa? Berikutnya waktu tiaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau tersebut itu haji ke Baitullah ini stata'ta, jika engkau mampu ilaihi kepadanya sabilan, untuk menempuh jalan menuju ke Makkah. Itu adalah Islam. Jadi setelah kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini kemudian menjadi rukun Islam, maka tamu ini mengatakan begini, qala, berkatalah tamu tadi, sadaqta, engkau benar. Ya apa wong iki? Takon dijawab mari ngene koyok bedheki. Kan itu ta, Pak? Kayak seorang guru takon ambek muridé. Barang dijawab bener, gurunya bagus gitu ya. Akhirnya kemudian apa? Fa'ajibna lahu, kami para sahabat itu heran, takjub, heran. Fa'ajibna, kami heran lahu pada tamu itu, yas'aluhu wa yusaddiquhu, takon tapi membenarkan. Sakjane sapa to tamu itu? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ini mukadimahnya panjang ya, gak apa-apa ya. Mukadimahnya sampai jam 7. Qala, setelah itu kemudian tamu tadi itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, tolong kabarkan kepadaku tentang iman. Islam sudah, lalu kemudian bertanya tentang iman. Qala, berkatalah Rasulullah, antuk minabillah, jika engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Lalu kemudian setelah dijawab, qala sadaqta, engkau benar. Ya Bapak, mari ditakoni, dijawab, terus ngomong benar. Lagi-lagi begitu. Sahabat itu, Pak, ya heran, sopo ya iki, awakmu gak kenal temen dah? Gak. Sik fotoan bae cocok nambah Google itu. Coba iku sopo ya? Wong saiki lak ngono to, Pak. Apa-apa mari ngene dilebono Google, cocoke nang ndi. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian setelah itu qala, nah ini bahasan kita, fa akhbirni anil ihsan, maka kabarkanlah kepadaku anil ihsan, tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan, qala an ta'budallaha, jika engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi ketika kita ibadah apa aja ibadahnya, entah itu zakat, entah itu apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama sholat, ketika engkau beribadah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu adalah melihat Allah. Ketika orang itu beribadah, lalu kemudian ada keyakinan bahwa Allah itu melihatnya, maka akan ada keseriusan, ada kesungguhan, betapapun tidak ada manusia yang melihatnya. Betul, Pak ya? Jadi lek ana wong mari ini salat kecepet cepet-cepet gitu. Tapi lek ana wong Allah Akbar, itu riya itu, Pak. Ya, kaya ya Allah Akbar. Apa maneh arep nglamar calon maratuwa nek ngono. Allah Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wadah, mantap. Jadi orang tua kementus sih. Dia. Nah, akhirnya kemudian apa?
Ketika orang itu apapun, ketika dia merasa dilihat oleh Allah, maka hati-hati. Contoh kecil aja, sekarang itu ada banyak CCTV di jalan-jalan raya. Maka orang-orang kan juga mikir, Pak, mau bablas itu mikir. Kenapa? Ada yang melihat. Padahal ya kadang CCTV tok tapi gak ono. Jadi cuman gini tok tapi gak ono isine. Ya. Nah, gitu aja itu kemudian memantik kita untuk berhati-hati. Ketika kita di tol, jalan tol, itu kemudian di wilayah mana? Madiun apa Ngawi itu, yang kemudian ada CCTV khusus yang memotret kecepatan kita. Ngono iku wis apal orang-orang itu, Pak. Wis mari ngene tutuk bagian moto, lon-lon ojo sampai 120 kan gitu, Pak. Artinya apa? Kenapa kok begitu? Karena dia merasa dipantau, diawasi, dilihat. Inilah yang harus ada pada diri seseorang. Karena ini adalah merupakan waskat. Kalau dalam bahasa Pak Harto dulu itu waskat, pengawasan melekat. Sehingga di mana saja ketika orang itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan hati-hati di dalam melangkah, di dalam berucap, karena Allah tersebut itu senantiasa mengawasi, melihat, mendengar terhadap apa yang mereka lakukan itu. Ini yang penting ini, Pak. Sehingga kalau sekolah arep ngerpek itu ya mikir. Kenapa? Karena merasa dilihat. Lah enggak usah itulah. CCTV pojok tengah itu ono kabeh. Ya mau ngerpek itu juga takut itu. Takut didis gitu. Persoalannya Bapak-bapak, kalau di dunia ini orang itu ujian gak lulus iso ngulangi, ada remedi. Tapi kalau kemudian kan kita sudah masuk alam akhirat, ono ta remedi itu. Gak ada remedi itu. Maka untuk kehati-hatian kita, maka kemudian sadari betapa Allah itu melihat kita. Maka kemudian apa? Ka'annaka tarahu, ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, ketahui bahwa Allah itu selalu melihat engkau. Para jamaah sekalian, itulah kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak rasulnya, ini sahabatnya, ketika mereka itu sholat, Pak, baik itu di kesendirian di malam hari, maka dia merasa dilihat oleh Allah, sholatnya itu tenang sekali. Kenapa? Merasa dibiji oleh Allah, diteliti oleh Allah, dilihat, dipantau oleh Allah, sehingga melahirkan apa? Kekhusyuan. Orang yang tadinya di perkantoran mau korupsi, mau menambahi angka atau mengurangi angka-angka itu, kalau merasa dilihat oleh Allah, kira-kira berani, Pak? Tidak. Maka dia mikir, oh, kenapa? Nanti di akhirat, di dalam surah Yasin ada kalimat apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Sekarang kalau sidang itu bujuan, silakan, boleh jadi mereka itu bisa lolos. Apalagi orang-orang di sekitarnya itu menyokong itu untuk lolos. Karena si menyokong lolos itu nanti lek enggak itu kantil, minal katutin. Apa? Minal katutin, termasuk orang yang katut. Maka dipaksa nanti jaksa atau hakim untuk
loloskan itu, jadi gitu. Lek enggak, jaksane juga mungkin minal katutin itu. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan bicara yaitu tangan-tangan mereka. Ngomong, Pak. Apa mana sing WA itu taltul itu. Nah, saiki kan orang ngomong, Mbak, tapi taltul. Apa itu WA, apa itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah apapun sekarang ini. Orang yang kemudian bojone gak ono, maring ini nenggene oma pakaian tipis, maring ini TikToker. Halo, gak ono ae bojoku. Maring ini ya apa carane gak ketara, dibalut sedemikian tapi tul mentul. Ini nggak akan pernah terjadi ketika orang itu adalah merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kami jadikan kaki mereka itu menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Neng diwai itu nanti, Pak, nanti itu ada hari namanya Yaumut Taghabun. Apa, Pak, Yaumut Taghabun itu? Silakan dibuka di dalam surah 64. Sing apal gak usah nggawa Quran. Maka saya katakan yang gak bawa Quran itu adalah yang sudah hafal Al-Quran. Jadi ini ngaji orang bawa Quran berarti ini adalah para hufad, para hafizul Quran itu. Sing ngaji nang kene penghafal Quran kabeh, mulane awak dhewe ndredeg gitu. Di dalam surah At-Taghabun surat 64 pada ayat yang ke-7, Pak. Ya. Atau mulai ayat berapa? Ya, mulai 7 aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengira alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Wong kafir, Pak, wong kafir iku nyangka bahwa ora ana hari kebangkitan, mati ya mati. Paham ya? Mati ya mati. Bagaimana mungkin yang sudah tulang belulang itu kemudian bisa dihidupkan lagi? Mulanya orang kafir itu, Pak, hidup di dunia ini diseneng-senengke, dituwuk-tuwukke, diseneng-senengke, gak kena aturan. Kenapa? Bagi mereka hidup itu adalah di dunia ini. Di akhirat tidak ada kehidupan dan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada bagi mereka itu. Sehingga mereka itu nekat sakarpe, Pak. Akhirnya mereka itu adalah termasuk orang-orang yang doyanan. Apa, Pak? Doyanan. Pokoknya kepingin sikat itu. Bojone tau nggak pingin it lengguyung-guyu itu. Kenapa? Doyanan. Arrakusu wal ngeragasu, ya. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian apa? Qul, katakan Muhammad, wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh kalian itu pasti benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau sudah dibangkitkan bagaimana? Summa latunabba'unna, kemudian kalian benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah, ya.
Summa latunabba'unna, kemudian kalian akan benar-benar diterangkan, dijelaskan oleh Allah bima amiltum, terhadap apa yang kalian kerjakan. Apa yang pernah kita kerjakan dari awal hingga kematian itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngaji senden nambah kelerep-kelerep mripate, iku ana catetane. Ya, paham? Mari ini ngewe-ngewe barang, mari ini soto liwat tangi, itu minat doyanan. Ya, ya. Jadi begitu kemudian menunggu pahalanya ngaji itu kok gak ono catetane. Ya Rob, mana pahala ngaji saya? Deloken lho awakmu ngaji ku. Wis selonjor senden angop ae turu ngiler pisan. Al ngeleru al meleru wal netesu wal ngileru ngilani. Lah ngono arepe njaluk ganjaran. Ya Allah. Para jamaah sekalian, summalatunabba'unna bima amiltum, kalian benar-benar akan dijelaskan oleh Allah apa yang pernah kita kerjakan itu. Wadzalika 'ala Allah yasir, di ujung ayat itu Allah katakan, dan yang demikian itu bagi Allah mudah sekali. Salat kita, ya Allah mana pahala salat kita? Oh, kui kepingin ngerti salatmu, tak setelke, dep delokan model salatmu, Allahu Akbar, pikiranmu nang ndi iki? Loh, tibane pikiran arepe blonjo, waduh rek, iki bojoku arepe budal esuk, mari salat iki aku tak blonjo, kira-kira wis buka enggak ya mene iki? Waduh, iki imame ya suwe iki macane iki. Waduh iki mari ngene engko tak WA, tak mire dia. Mir tak mir, ojo ngongkon imam iku mir kesuwen. Ya itu. Jadi salat itu, Pak, mikir. Sing nyambut gawe ya nyambut gawe, sing guru ya guru. Waduh iki arek-arekku arepe ulangan, tapi durung gawe soal. Iki apa kok ditakoni kepala sekolah ya apa? Lho salate model ngono iku, Pak, iku njaluk ganjaran. Halo? Ya napa? Lah padahal salate awak dhewe ya model ngono kuwi. Lah piye iku, Pak? Ya. Ya Allah, itu kalau bukan kemurahan Allah, ra iso mlebu swarga, Pak. Ya. Jadi wadzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah itu mudah sekali. Maka kemudian kalau kita ngelompat pada ayat yang ke-9-nya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma, pada hari itu, yajma'ukum, dia Allah itu menghimpun kalian, liyaumil jam'i, pada hari perhimpunan, dzalika yaumut taghabun, itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan kita, dipamerke, Pak, kesalahan-kesalahan kita. Cuman sing mari bertaubat lalu kemudian beristighfar, beramal soleh, itu akan dihapus oleh Allah, tidak ditampilkan lagi. Tapi sing kemudian mereka tidak mentaubati kesalahan-kesalahannya, tiba-tiba nanti orang lain melihat, mbok wong iki kon tibane nang ngene njaba gendaan ae. Itu ngerti, Pak? Itu akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gak izin, Pak? Malu. Ya. Maka kalau kita lihat belum membahas lebih dalam ini, kalau lihat kita di dalam surah 32, Pak, As-Sajdah, wah itu luar biasa itu. Pada ayat keberapa ini? 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya engkau tahu bagaimana orang-orang yang suka berbuat dosa nanti ketika menghadap kepada Allah, dia walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, mereka akan menundukkan kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, puncak daripada nikmatnya akhirat itu padahal ketika orang itu bisa memandang Allah. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah di dalam surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-23 24 itu. Hari itu adalah ada banyak wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka tersebut itu diberi kesempatan untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia enggak, Pak, nanti di akhirat. Tetapi bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, Pak, maka mereka tersebut itu tidak berani mendongakkan kepalanya, tetapi mereka menundukkan kepala mereka, rasa takut, rasa malu, macam-macam itu. Lalu kemudian mereka berkata, Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah melihat sendiri bagaimana orang-orang yang kau siksa di neraka itu. Wasami'na, dan kami telah mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang di neraka. Farji'na na'mal salihah, ya Allah, mugi panjenengan bangsulaken kula, tolong kembalikan kami ya Allah ke dunia lagi ya Allah, na'mal salihan, kami akan beramal yang soleh, inna muqinun, karena kami adalah orang yang yakin sekarang. Tak kira mboten nonton ya Allah akhirat niku, tak kira mboten nonton swarga niku ya Allah, tak kira mboten nonton neraka, tibane nonton niki ya napa niki, bangsulaken ya Allah, gak ono remedi jari malaikat, tak sadukon. Tidak ada remedi itu. Dunia sudah selesai. Dunia sudah selesai. Permainan dunia sudah selesai. Masuk dalam wilayah akhirat. Para jamaah sekalian, lah kalau ada remedi, wah seenak. Mulai tibane ayo. Bahkan ada orang mengatakan itu. Sekarang ini ada para ustadz, para kiai yang menjadi paranormal, yaitu peramal masa depan. Katanya ada surga, ada neraka. Koyok-koyok kiai ustadz iku tau ning ngene kono wae. Ana enggak wong ngomong ngono kuwi? Loh, urip Pak. Sik urip wong. Masyaallah. Orang-orang yang semacam itu kalau tidak yakin adanya hari kebangkitan, tidak ada keyakinan terhadap hari akhir, wabil akhiratum yuqinun, kalau mereka yakin bagus Pak, kalau enggak yakin, Masya Allah, pasti perbuatannya sama. Lihat aja orang-orang begitu, ngawur. Pegangan kitabnya ada Pak, kitab At-Ta'awuru, ta'awur. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya adalah tamu tadi bertanya tentang kiamat. Yang aneh ini adalah ketika tamu itu bertanya tentang kiamat, maka kemudian Nabi bilang, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada sing takon. Jadi wong sing ditakoni tidak lebih tahu daripada orang yang tanya. Sahabat itu terkejut Pak, loh kok ngene Nabi, lah kok ngomong ngono, kok gak iso jawab ngono, terus sakjane sapa iki? Akhirnya kemudian
Si orang ini bertanya kepada sesuatu yang mudah untuk dijawab. Kalau begitu Muhammad, tolong terangkan kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tandanya kiamat. Baru kemudian dijawab, oh tanda kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha, jika ada budak perempuan melahirkan tuannya. Ngerti Pak? Ono budak perempuan melahirkan tuannya. Misalkan jenengan sekarang itu punya anak ini sudah disekolahkan, sudah ngajekno, wis dadi lah Pak, dadi wong hebat, sukses dunia, sudah bagus, kaya Pak, punya jabatan. Mari ini ndelok sampean kok melas, ya ayo ya neng gene, ayo Bu, ayo manggon neng apa, nggon aku besar kok, kamarnya ayah itu sama ibu wis tak sediakne ya Pak ya. Seneng Pak dadi wong tua karena anaknya karena orang sekarang itu sukses itu adalah pikirannya adalah, nah coba lihat sampean wangsul teng napa tanah kelahiran, begitu nggawa Pajero, nggawa Fortuner ya, terus bawa apa lagi Pak, itu waduh kamu sukses kan itu ya. Akhirnya wong-wong itu untuk membujui akhirnya kemudian setiap mulai marino nggawa Fortuner, mulai meneh nggawa Alphard, balak-balik Al-Fatihah ya. Mari ini wis nggawa Alphard ya. Akhirnya kemudian kamu sukses, karena mereka berpikir sukses itu adalah tidak Pak. Jadi sukses itu adalah ketika orang itu tidak masuk neraka, masuk surga. Itu sukses, walaupun di dunianya kaya gak apa-apa. Lah ya toh Pak, sukses itu ya, loh iya bener, ini kata Allah ini ya. Jadi sukses itu adalah jika engkau adalah tidak masuk neraka, diselamatkan oleh Allah dari neraka. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan siapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan orang itu dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh sukses, beruntung orang itu, walaupun di dunianya itu kaya, istrinya cantik gak apa-apa. Lalu kemudian apa? Ketika kemudian anaknya saya suwe, saya sibuk anaknya ini, titip anak nenggene mae, mak titip mak yo, titip mak engko wayahe apa jenenge aku iki durung tak setrika mak, titip mak ya, setrikakno mak ya, iki aku pirang dina gak mulih supaya gak kotor mak, pelen mak ya, paham ya? Nah, mak iku engko iki kan pohon-pohonnya banyak, lek apa lek iso sampean sapu mak ya, pokoknya kalah pembantu Pak. Barang mari ini mulai anaknya sing dititipno mau loro Pak, loro. Apa katanya? Lah iya sampean niku tak titipi putuke gak entos, mangan kari mangan, ngombe kari ngombe, turu king kari turu, ngono gak entos. Itu adalah pertanda bahwa ada seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya. Ibuke koyok dene babu. Babu dikatakan babu itu bahasa Arab Pak. Pintu itu artinya bab, babun itu pintu. Sing bagian buka tutup pintu jenenge gak enak itu.
Gak terima ibu-ibu Pak, karena bagian apa? Buka tutup pintu. Nah, lawes langsung aja pada terakhir ya. Lalu kemudian apa? Summa qalali, kemudian ketika tamu tersebut semari pulang Mbak, maka kemudian intolako, tamu itu pulang, falabithu yauman, aku masih tinggal di situ malian barang waktu yang agak lama. Summa qalali, kemudian Nabi itu berkata kepadaku, kata Umar bin Khattab, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu tentang sopo mau sing takon nang aku mau? Qultu, maka kemudian aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat itu Pak, lek ditakoni barak Kanjeng Nabi niku gak kementus, gak kemeruh. Kalau gak ngerti ya diam. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi wong saiki Pak, jenengan lihat di YouTube itu, wangger nyanggah, ustadz ini ngomong disanggah, ustadz ini nyombong apa ngomong disanggah, ustadz ini didu dengan ustadz ini. Betul ya Pak ya? Jadi mereka itu nggak ngerti tapi ikut nimbrung. Itu namanya ruwaibidah. Ruwaibidah. Jadi ruwaibidah itu adalah rajulun tafih, orang yang lemah pikirannya tapi kepinginnya ngomong urusan macam-macam, koyok serba ikut tondone arpe kiamat. Saiki wis akeh Pak. Sekelas Adi Hidayat itu dibantah dengan orang yang belum hafal Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu hadisnya 42, mau 40 ditambah 2. Wong iku durung ngapal, mbantah sing NU yang ngono, Gus Bahak sing koyok ngono iku dibantah ambek wong sing gak hafal Quran, gak tahu ngaji tafsir, padahal beliau itu adalah pakar tafsir. Nah sekarang itu muncul orang gitu itu nggak sungkan Mbak. Kenapa? Karena dia tidak tahu keberadaannya. Jadi ono wong iku ngerti tapi ngerti kalau dirinya ngerti. Apa Pak? Orang itu berilmu dan dia tahu kalau dirinya berilmu, itu orang alim. Belajarlah kepada orang itu. Nomor loro, orang itu alim tapi dia lupa akan ilmunya, elingno supaya balik neng ilmune. Tapi nomor telu, ono wong iku gak ngerti, orang itu tidak berilmu tapi dia tahu kalau dirinya tidak berilmu, maka itu orang bodoh. Ajarono gampang, ngajari wong bodoh tapi ngerti bodohnya itu gampang. Nomor 4 Pak, orang itu bodoh tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh. Terus ini adalah dikatakan huwa al ahmaq, orang itu ahmak, jamaknya itu humaqo, bahasa Jermannya pekok. Apa? Wangel nuturi orang gini Pak, dituturi malah nuturi, kan gitu toh. Sehingga Nabi Isa itu angkat tangan, itu angkat tangan, lah iya saya dengan izin Allah itu bisa menjadikan tanah liat yang aku bentuk kayak burung, tak tiebus dengan izin Allah miber jadi burung. Dengan izin Allah orang yang mati 1000 tahun itu kemudian bisa hidup, ada 8 orang itu. Lalu kemudian apa? Dengan izin Allah orang yang punya penyakit apa kusta atau lepra itu dengan izin Allah sembuh. Orang yang buta dari kecil itu sembuh. Barang ambek pekok itu angkat tangan itu Nabi Isa. Karena apa? Dinasihati malah menasihati. Saya kadang juga apa namanya,
Kemarin itu nyetel ungkapannya Gus Mus itu. Lah iya, saya suatu ketika sholat di terminal. Terminal itu wis ngene iki Pak, wisan wis ana karpete ya ana garis sofe. Lah Gus Mus iku sholat sesuai dengan mari ini iku diarahne diplontir gini Pak. Apa itu di gini kan baunya itu dikongkon menceleng. Wis mari sholat didalili Gus Mus itu. Coba katik dalile gak patek apal. Katanya Gus Mus, aku arepe ngguyu ku ya sano. Ya Pak. Artine wong goblok nuturi wong ya gak nyambung Mbak. Artinya kalau kita tahu ada orang itu salah baru elingkan, lek ngerti, lek gak takono. Kira-kira mau sebaniku mau ono dasare ta. Paham dia? Boleh jadi kita nggak tahu. Contoh gini, ada orang baca Al-Fatihah. Ini lupa ini kalau dia ini sudah di Indonesia Pak. Tadinya itu mungkin di Libya. Itu yang sekolahnya di sana. Begitu muncul neng Indonesia lali. Kalau di Indonesia kalau baca itu imam hafiz. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Iso geger Pak. Iso geger gitu. Gara-gara gak iso nempatno. Nah, saya dulu ketika zaman qiraah dulu itu model-model gitu itu mudun diprotes kiai ini Pak. Ya, karena kiainya dikira saya ini main-main. Ndak, kebetulan saya bawa kitabnya. Ya, Dek mau cokok ke model-model diawurai. Engkang pundi Pak Yai ngapunten. Ya, itu ngene-ngene. Oh onten Pak Yai kula niku maos niki dasare. Saya kebetulan baca qiraah asyrah. Ya, buku tentang 10 model bacaan, bukan qiraah sab'at tapi qiraah asyrah 10 susuk telu misalnya. Ya, akhirnya kemudian lihat saya dia jenengan akhirnya mulai bosok kiai ini bosok ambek aku Pak. Jenengan piantun pundi? Kula Pasuruan. Napane Mbah Hamid nggih niku guru kula. Langsung meneng tambahan. Nah, ya memang saya pernah berguru sama beliau. Jadi sik nututi lah, 3 tahun masih nututi. Kecil Pak, saya itu kecil. Nah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata orang yang bertanya itu adalah fa innahu Jibril. Malaikat Jibril. Sahabat itu gak ngene, ya Rasul, kenapa jenengan boten memberitahu bahwa itu Jibril? Lek ngerti ngono lak selfie wis. Lah wong saiki kan to ngajine sak jam, selfie-ne sak jam setengah. Ya Allah, ilmune sik gak direbut tapi selfie-ne. Ya. Mari ini lek enggak ya tanda tangan itu. Kira-kira tanda tangan ini malaikat Jibril itu apa? Akhirnya kemudian apa? Tadi itu Jibril datang kepada kalian yu'allimukum dinakum. Dia dalam rangka mengajari agama, mengajari kalian tentang agama kalian lewat proses pertanyaan. Artinya apa? Satu, kita mensikapi tentang Jibril sebelum membahas ini mukadimah Pak, masih mukadimah. Pelajarannya adalah Jibril itu ketika belajar untuk menghargai ilmu, dia pakaiannya rapi, awaknya seger. Lalu kemudian apa? Menghargai ilmu dengan cara dia mendekat kepada gurunya. Paham ya? Pada gurunya,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya muridnya. Ini adalah guru dan murid. Jadi muridnya itu adalah Rasulullah, dan kemudian Jibril itu adalah gurunya yang datang yang seringkali mengajarkan sesuatu. Artinya adalah cara ngaji pertama yang dekat dengan sumber ilmunya. Lah ana guru, ana ustad sing cedhok ojo waduh. Oh aduh ngono ku ilmune rada gimana itu? Iya, menjalarnya itu rada adoh. Online. Apalagi online sekarang itu, ya Allah. Ngerti Pak? Online itu. Saya tuh ngawasin anak-anak ketika belajar online. Mendadak itu lupa mungkin ya, anak ini belajar itu seragam, Mbak. Seragam kene iku seragam. Untung cah lanang, Mbak. Cah lanang. Bareng mari ngene ngadeg. Sik pakai sempak, Pak. Coba bayangkan itu. Artinya jadi bagaimana ilmunya menjadi barokah, bagaimana ilmunya menjadi bermanfaat kalau model mencari ilmu itu kayak begitu. Ambil delosoran coba, Pak. Jadi kalau ingin ilmunya itu bermanfaat, hargai ilmu, karena ilmu itu datangnya dari Allah Al-Alim. Maka kemudian malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Lah kembali kepada masalah ini. Masalah apa? Masalah tentang bagaimana anak-anak sekarang atau kita semuanya itu adalah bisa terselamatkan dari bahaya gadget, ya, bahaya gadget atau kemudian apapun itu namanya, ya. Karena apa? Walaupun anak, walaupun remaja, walaupun orang tua, podo ae, Pak. Subhanallah, sekarang kita lihat mungkin para malaikat itu seringkali keliru itu melihat manusia itu sekarang. Itu kalau begitu kumpul, maka mereka tersebut itu dikira zikir sama malaikat itu. Padahal mereka tersebut itu adalah menundukkan dirinya karena lihat gadget itu. Dikira toko langit itu wih tunduk kabeh. Padahal apa? Mereka tawadhu itu adalah karena pada konsentrasi sama HP-nya. Enggak wong tua, enggak arek, enggak cah remaja, banyak begitu. Bertamu, Pak, ngomong ambek wong itu kemudian sik nggawa. Mestinya ketika kita berbicara kepada orang itu letakkan balik tek. Baru kemudian Rasulullah itu kalau ngendikan, kalau diajak berkomunikasi sama orang, Rasulullah itu mendekat dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang sekitarnya. Itu adalah adab komunikasi. Orang tersebut itu ketika dia tersebut tidak bergantung kepada ini, orang itu merdeka, Pak. Ini bermanfaat bagi siapa yang bisa menjalankan. Ini tidak lebih seperti pisau. Pisau itu mau dibikin apa terserah pemegangnya, tetapi ini akan bisa bermanfaat ketika orang itu memiliki ihsan yang luar biasa tadi, yaitu merasa dirinya itu dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia tersebut mau googling, katakan itu, mau googling itu, dia tersebut ketika merasa dilihat oleh Allah, tidak akan pernah googling sing hitam-hitam, sing blue-blue, macam-macam itu. Blusuan. Ngerti, Pak? Wong sing senenge blusuan. Blue itu artinya su, itu artinya buruk. Jadi blusuan. Gaene nang gene sing elek itu. Akhirnya nang gene got-got itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tidak ada masalah ketika ini dipegang oleh orang-orang yang memiliki
keimanan yang luar biasa, memiliki keyakinan bahwa dirinya itu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerdas, orang yang beriman itu, kata Nabi, itu adalah mereka berhitung tentang apa yang hendak mereka lakukan itu. Aku ngene iku manfaatnya apa? Kira-kira antara manfaat dengan mudaratnya itu seberapa jauh? Kalau banyak manfaatnya, oke, jalan. Kalau enggak, tinggalkan. Itu orang yang cerdas, Pak. Lah, orang yang cerdas itu adalah orang yang merasa dilihat oleh Allah. Jenengan tahu pemain Perancis, dia Mbappe, dia, atau yang Islam Sadio Mane, dia, ya bos zaman. Saya itu ya seneng bal-balan, cuman gak katene kemudian kudu ndelok langsung, enggak Pak, ngantuk ya turu. Karena obatnya ngantuk itu turu, obatnya rindu itu ketemu lah, ngono ta. Lemene iso didelok hasilnya ya podo kan, paham dah? Hasilnya ya podo toh. Oh, podo ae. Oh, dia, oh iki Argentina ambil Prancis itu menang penalti, ya podo ae. Aku ndelok esok jam 7 itu tak delok. Oh, podo ae. Ya sing nang. Lah apa kadek mari ngene bengi-bengi turu mbok ambek bojone. Ya, kan gitu. Jadi saya itu seneng tapi gak mania, enggak. Apa-apa enggak mania. Ya. Jadi saya itu gak boleh makan apa namanya ayam, Mbak. Saya itu gak boleh makan ayam. Tapi kalau sudah disembelih, sudah dimasak, nah itu saya mau. Jamin. Nah, artinya apa? Bahwa betapa penting perasaan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang terakhir saya ungkapkan adalah di dalam surah 57 Al-Hadid. Surah Al-Hadid, Pak. Pada ayat yang keempat, ini luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Huwallazi khalaqas samawati wal arda, ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma istawa, kemudian Allah berkehendak 'alal 'arsy, menuju 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia Allah itu mengetahui apa yang masuk ke bumi. Yang masuk ke bumi, oh jenengan memasukkan biji benih ke bumi tahu. Oh, air yang masuk ke bumi itu berapa kadarnya Allah tahu. Lalu kemudian apa? Wa ma yakhruju minha, dan Allah itu tahu yang keluar dari bumi, yang tumbuh dari bumi itu apa, yang menguap, air yang menguap dari bumi itu seberapa, Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama, dan Allah itu adalah tahu apa yang turun dari langit itu, baik hujan maupun wahyu, itu Allah tahu. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, doa-doa kita, amalan-amalan kita, itu yang naik ke atas itu adalah Allah mengetahui. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah tersebut itu bersama kalian, aynama kuntum, di mana saja kalian berada. Awak dewe ijen Allah adalah yang kedua. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di gua, dia di dua sur bersama Abu Bakar As-Siddiq kala itu, maka kemudian Abu Bakar itu ditanya, wahai Abu Bakar, ketika dia sedih karena apa? Orang kafir sudah ada di luar gua itu. Maka kemudian Abu Bakar itu merasa, waduh iki katik orang kafir itu melihat ke bawah gini aja, Pak, sudah melihat itu. Tapi diingatkan oleh Rasul, wahai Abu Bakar, kita ini bukan berdua, innallaha ma'ana,
tapi Allah itu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Maka ketika kita tersebut itu mensikapi tahun 2023 yang katanya itu adalah yaitu tahun kegelapan ekonomi dan sebagainya, kita ini punya Allah, Pak. Kita ini punya Allah. Maka ketika orang yang selalu bersama Allah, hidupnya menyapa Allah, berzikir kepada Allah, Allah tidak akan pernah biarkan kita tersebut itu hidup dalam ketelantaran, tidak akan pernah. Allah kata Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku niscaya akan senantiasa ingat kepada Allah. Jangan kita pernah takut dengan omongan orang-orang yang ekonom dan sebagainya. Kita punya Allah, ya silakan kalau itu terjadi. Saya punya Allah. Allah adalah Al-Ghani. Allah itu adalah Maha Kaya. Senyampang kita menyapa di siang hari, di pagi hari, di malam hari kita menyapa Allah, Allah akan bahagiakan kita. Yang penting Pak happy, yang penting itu bahagia. Walaupun sugih gak apa-apa Pak. Nah, itu akan terjadi apa? Ketika kita meyakini bahwa innallaha ma'ana, bahwa Allah itu adalah bersama kita. Allah bersama kita itu akan menjadikan orang itu bahagia walaupun ada begal-begal yang ada sekarang ini menyeruak. Maka kemudian saya ini, Pak, kadang pulang itu jam 2, kadang itu baru berangkat jam setengah 3. Ya, lewat jalan yang sepi itu biasa. Ya sudah. Kemudian gitu, aduh ya apa, mati ngenes Pak. Orang yang gitu-gitu nanti matian itu kalau begitu. Tapi kalau orang tersebut itu sudah tenang, Allah bersama kita, angger keluar kita adalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya yakin janji Allah itu. Apa itu? Allah akan memberikan kecukupan, kufita, kau akan dicukupkan oleh Allah, wa wuqita, kau akan dipelihara oleh Allah. Dia luar biasa itu. Jadi kita jangan pernah takut. Maka di samping jiwa ihsan ini kalau sudah tumbuh pada diri kita akan menimbulkan kenyamanan hidup, kebahagiaan, dan orang itu nanti akan terkontrol apa yang harus dia lakukan karena merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar itu Pak, orang yang semacam ini hidupnya itu nyaman sekali, bahagia sekali. Ketika orang ribut dia nyaman karena bersama Allah. Apalagi cuman gini-gini ini ada WA hasanah, ada WA dolalah. Duduk hanya bid'ah yang dolalah dan bid'ah hasanah Pak. Tapi ini WA itu ada yang hasanah, ada yang TikTok juga ada. TikTok yang dolalah, ada yang TikTok hasanah. Instagram juga ada Instagram yang hasanah, ada yang Instagram yang dolalah. Bergantung siapa yang mengisi TikTok, Instagram, WA dan sebagainya itu. Bagi orang yang merasa diawasi, diliput diawasi, dilihat oleh Allah, maka akan memunculkan jiwa muraqabah. Jiwa muraqabah itu adalah jiwa yang merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau sudah masuk atau memiliki jiwa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka meningkat, orang itu akan menjadi orang yang muqarabah, orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.